Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio DKM Miftahul Jannah Komplek Auri. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali bersua dalam suasana yang penuh keberkahan ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga syafaat beliau senantiasa menyertai langkah-langkah kita di dunia dan akhirat kelak. Amin. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kami ingin membagikan intisari kajian yang sangat bermanfaat dan penting yang telah disampaikan oleh guru kita, Ustadz Haji Ahmad Firdaus, LC, pada tanggal 18 Januari 2026. Kajian beliau membahas tuntas tentang kajian fikih puasa, hal-hal yang membatalkan puasa dan konsekuensinya. Topik ini sangat relevan, khususnya menjelang bulan Ramadan, agar kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan benar dan sempurna. Mari kita simak bersama intisari dari kajian Ustadz Haji Ahmad Firdaus LC ini. Pertama, kita akan bahas tentang pembatal puasa yang mewajibkan kita untuk mengqadha atau mengganti puasa di hari lain, serta menahan diri atau imsak dari makan dan minum hingga maghrib pada hari itu. Jika seseorang dengan sengaja membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan yang syar'i, seperti karena merasa lelah berbelanja atau haus yang berlebihan, maka ia wajib mengqadha puasanya dan juga imsak, yaitu menahan diri dari makan dan minum hingga waktu maghrib di hari tersebut. Perbuatan seperti ini tentu saja juga mendatangkan dosa. Kemudian, apabila seseorang lupa atau tidak sempat berniat puasa fardu Ramadan di malam hari, antara waktu maghrib hingga subuh, maka puasanya tidak sah. Ia wajib mengqadha puasa yang batal itu dan imsak pada hari itu juga. Hati-hati juga bagi yang sahur. Jika ada yang makan sahur karena mengira masih malam, tapi ternyata waktu subuh sudah tiba, puasanya batal. Maka wajib mengqadha dan imsak di hari itu. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang berbuka puasa karena menyangka sudah maghrib, padahal waktu maghrib belum tiba, puasanya juga batal. Wajib mengqadha dan imsak. Penting sekali untuk memastikan waktu maghrib dengan yakin ya sahabat pendengar. Lalu bagaimana jika seseorang berpuasa di tanggal 30 Sya'ban karena menyangka sudah masuk Ramadan dan kemudian ia membatalkannya? Puasanya batal dan ia wajib mengqadha serta imsak. Terakhir untuk kategori ini, jika air masuk ke rongga tubuh hingga tertelan saat berkumur atau menghirup air wudhu secara berlebihan atau mubalaghah, puasanya batal, maka wajib mengqadha dan imsak. Jadi, hati-hati saat berwudhu di siang hari puasa, jangan terlalu berlebihan. Nah, selanjutnya, ada pembatal puasa yang hanya mewajibkan qadha saja tanpa imsak. Misalnya, jika seseorang membatalkan puasa qadha, yaitu puasa pengganti di luar bulan Ramadan, dengan sengaja, maka ia hanya wajib mengqadha puasa tersebut di lain waktu, tanpa perlu imsak. Bagi kaum wanita, jika mengalami menstruasi atau haid atau nifas setelah melahirkan, puasanya batal. Mereka wajib mengqadha puasa tersebut di hari lain. Sama halnya dengan wanita yang melahirkan, meskipun hanya beberapa detik sebelum maghrib, puasanya batal dan wajib mengqadha. Perlu diingat, yang membatalkan adalah kelahiran bayi itu sendiri, bukan keluarnya cairan ketuban atau darah sebelum bayi lahir. Ada juga kondisi gila atau pingsan sepanjang hari. Seseorang yang mengalami gila atau pingsan sepanjang hari, puasanya batal dan wajib mengqadha. Begitu pula jika seseorang murtad atau keluar dari Islam saat berpuasa, puasanya langsung batal, meskipun ia kembali masuk Islam setelahnya. Terakhir, jika ada sesuatu masuk ke rongga tubuh tanpa sengaja dan tanpa mubalaghah, misalnya air masuk telinga saat mandi biasa, puasanya tidak batal. Namun jika masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh melalui lubang kemaluan, seperti saat istinja, puasanya batal. Sahabat pendengar yang budiman, puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja, tapi juga menahan diri dari perbuatan dosa. Ada hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita, meskipun secara fisik puasa kita tetap sah. Perbuatan seperti ghibah atau menggunjing, berbohong, memfitnah, atau melihat hal-hal yang diharamkan, itu semua dapat mengurangi, bahkan membatalkan pahala puasa kita. Mendengarkan ghibah juga termasuk perbuatan yang mengurangi pahala puasa loh. Jadi, mari kita jaga lisan, pandangan, dan hati kita selama berpuasa. Bagaimana dengan wanita hamil atau menyusui? Ada kewajiban qadha dan fidyah bagi mereka. Jika wanita hamil atau menyusui tidak berpuasa karena khawatir akan kesehatan anaknya, maka ia wajib mengqadha puasa tersebut dan juga membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin. Namun jika tidak berpuasa karena khawatir akan kesehatan dirinya sendiri, maka ia hanya wajib mengqadha puasa tersebut tanpa fidyah. Terakhir, mari kita ingat kembali tentang niat puasa. Untuk puasa fardu seperti Ramadan, niat wajib dilakukan setiap malam, antara waktu maghrib hingga subuh.
Dianjurkan juga untuk berniat puasa sebulan penuh di awal Ramadan sebagai cadangan, namun tetap disarankan untuk memperbaharui niat setiap malam. Sahabat Radio DKM Miftahul Jannah, dari intisari kajian Ustadz Haji Ahmad Firdaus LC ini, kami mendapatkan beberapa hikmah dan pelajaran berharga. Pertama, pentingnya niat dan kesadaran waktu. Puasa Ramadan adalah ibadah fardu yang membutuhkan niat yang jelas dan kesadaran penuh akan waktu-waktu krusial seperti subuh dan maghrib. Kelalaian dalam niat atau ketidakpastian waktu dapat membatalkan puasa dan menimbulkan kewajiban qadha serta imsak. Kedua, Ramadan adalah bulan yang mulia, dan membatalkan puasa dengan sengaja tanpa alasan syar'i memiliki konsekuensi berat, tidak hanya qadha dan imsak, tetapi juga dosa. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini. Ketiga, puasa adalah ibadah yang menyeluruh, bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari segala perbuatan dan perkataan yang dilarang agama. Menggunjing, berbohong, atau melakukan maksiat lainnya dapat menghilangkan pahala puasa kita, menjadikan ibadah kita hanya sebatas menahan diri secara fisik. Keempat, Islam memberikan keringanan bagi kelompok tertentu seperti wanita hamil, menyusui, dan orang tua yang tidak mampu berpuasa. Namun keringanan ini juga disertai dengan tanggung jawab qadha atau fidyah, menunjukkan keseimbangan antara kemudahan dan kewajiban dalam syariat. Kelima, kita diajarkan untuk berhati-hati dalam setiap tindakan. Bahkan hal-hal kecil sekalipun dalam ibadah puasa, seperti cara berwudu atau istinja, perlu diperhatikan agar tidak membatalkan puasa. Ini mengajarkan kita untuk selalu teliti dan cermat dalam menjalankan perintah agama. Mari kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, menguatkan iman kita, dan memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, serta mampu beribadah dengan sempurna. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sajian kami kali ini. Nantikan terus siaran kajian dan informasi terbaru lainnya hanya di Radio DKM Miftahul Jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.